Rahu ala dini kulli cantik pencet. Pas. wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah para bapak jamaah sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali dipertemukan dalam kajian fikih ibadah, yaitu fikih sholat. Mohon maaf suaranya agak serak ya, karena batuk, masih batuk. Kita akan lanjutkan sedikit ya di pembahasan akhir, yaitu di tasyahud akhir ya. Jadi kita sudah jelaskan sebelumnya tata cara bagaimana ya duduk di tasyahud akhir. Nah, dan doa yang dibaca itu doa tahiyat ya atau tasyahud. Itu sudah disampaikan juga ya. Dan berdoanya yang lebih tepat di awal dia langsung berdoa dan mengangkat telunjuk ya, berisyarat atau juga dengan menggerakkannya, karena hadisnya sahih. Karena hadisnya itu menyebutkan wa syara ya bisbahi, berisyarat ya dengan jarinya, maksudnya jari telunjuk. Wa yuharikuha ya ada tambahan, dan beliau menggerak-gerakannya. Wa yad'u biha, dan beliau berdoa dengannya. Jadi ketika doa dimulai dalam tasyahud akhir atau dalam tahiyat, dalam tasyahud termasuk tasyahud awal, ya itu langsung gitu ya. Jadi berdoa jadi langsung berisyarat. Tidak ada hadis ya atau keterangan yang langsung dari Nabi bahwa berisyaratnya pas ucapan ilallah gitu. Asyhadu an la ilaha illallah baru diangkat, tidak ada. Jadi yang ada dalam hadis itu Rasul berisyarat wa yad'u biha. Ya, jadi berisyarat, menggerak-gerakkan ya, dan berdoa dengannya. Hadis itu menggunakan waw, wa yad'u biha. Waw itu dalam bahasa Arab berfungsi untuk berbarengan, mutlaqul jam'i ya. Jadi untuk dilakukan secara berbarengan ya, penggabungan ya antara berisyarat dengan berdoa. Jadi dilakukan secara berbarengan. Wa yad'u biha itu. Ya, jadi tambahan menggerak-gerakkan itu sahih. Ya, tapi tentu itu sunnah saja ya. Jadi kalau misalnya ada yang memilih tidak menggerakkan pun ya tetap sholatnya sah ya, tidak keliru ya. Apalagi mungkin dia memahami dengan pemahaman yang berbeda atau menganggap hadisnya misalnya lemah gitu. Jadi menganggap hadis yang menggerakkan itu ya misalnya lemah atau syadz, dianggap syadz. Padahal yang lebih tepat itu tidak syadz ya, tetapi ya istilahnya itu ziyadatus siqah, tambahan rawi yang siqah, yang terpercaya, begitu ya. Nah, doa tahiyatnya kan ada, paling tidak ada dua ya, ada dua pilihan ya. Sudah pernah disampaikan ya sebelumnya. Nah, silakan itu pilihan. Nah, lalu setelah
membaca doa tahiyat atau tasyahud. Disebut tahiyat ya karena ada bacaan tahiyat ya di awal tahiyat. Itu kan redaksinya ada dua, ada at-tahiyatulillah, ya, ada at-tahiyatul mubarakatuh sholawat. Ada dua redaksi ya, silahkan itu dipilih. Ya, dan juga ada syahadat. Makanya disebut tasyahud. Ya, karena memang ada bacaan syahadatnya, asyhadu alla ilaha. Ya, nah itu doa tahiyat atau doa tasyahud. Nah, selanjutnya ya dilanjutkan dengan membaca sholawat. Ya, membaca sholawat. Nah, ini seperti dalam hadis ya disebutkan pertanyaan dari sahabat. Ya, ini hadis ini di Bulughul Maram ada diriwayatkan dari Abi Mas'ud. Qala dia berkata, qala Bashir bin Sa'ad. Ya, Bashir bin Sa'ad berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya amarona Allahu an nusalli alaik. Ya, Allah memerintahkan kita untuk bersolawat kepadamu, an nusalli alaik. Ya, untuk sholat itu maksudnya sholawat. Makna sholawat itu maknanya kan beragam ya. Para ulama dijelaskan kalau dari Allah kan di dalam ayat Al-Quran ya, sesuai dengan ayat Quran ya, di surat apa itu yang biasa dibaca, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima ya. Itu di surat Al-Ahzab ya kalau nggak salah. Surat Al-Ahzab ayat 56 ya. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya, wahai orang-orang beriman, ya bersolawatlah kepadanya dan doakan keselamatan. Ya, makanya kita selalu membaca sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sholawat itu dari Allah, maknanya itu adalah rahmat. Sholawat dari Allah maknanya rahmat. Kalau dari para malaikat maknanya istighfar. Jadi mereka memohonkan ampun. Kalau dari orang beriman maknanya itu doa ya. Jadi mendoakan ya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari orang-orang beriman. Tapi ini menjadi khusus ya. Sholawat ini doa khusus ya. Yang diperuntukkan bagi Nabi Muhammad SAW. Nah, bisa disertakan para sahabatnya ya. Makanya ketika kita bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya, kepada keluarga. Jadi bisa disertakan keluarganya ya, washabi dan para sahabatnya ya, dan juga kepada umatnya gitu. Jadi disertakan dengan Nabi itu keluarga, sahabat dan seterusnya. Tapi memang harus disebut untuk Nabi dulu. Jadi nggak boleh disebutkan untuk
selain Nabi secara khusus gitu. Ya, jadi untuk Nabi dulu baru yang lain. Sholawat itu. Ya, jadi jangan langsung sholawat kepada keluarga Nabi, hari Nabinya nggak disebut. Nah itu nggak boleh. Jadi yang lain itu hanya untuk menyertai saja. Menyertai sholawat dengan kepada Nabi. Tidak bisa dipisahkan. Ya. Dan lebih dalam ucapan biasa itu kan disertai dengan salam. Makanya kan dalam ayat tadi wasallim taslima. Nah, kapan saja ini dibaca, memang ada hadis-hadis ya yang menunjukkan ya kapan sholawat itu dibaca. Nah, karena sholawat itu kan sebenarnya doa kan ya, doa gitu ya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya doa itu harus dengan kehusuan ya, dengan ketundukan gitu. Ya, makanya tidak layak ataupun bukan termasuk adab ya dalam doa kalau kemudian malah dinyanyikan misalnya. Jadi kalau dinyanyikan itu dia bukan bersolawat tapi menyanyikan solawat. Karena solawat itu doa. Yang namanya doa itu ya harus dibaca dengan kehusuan, gitu ya, dengan kehusuan. Jadi harus dibedakan mana bersolawat dan memang nanti diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada momen tertentu gitu ya. Dan mana orang bernyanyi tapi isinya sholawat gitu. Itu nyanyi, itu bukan bersolawat. Ini harus dibedakan ya. Nah, kita harus sesuai dengan tuntunan Nabi dalam membaca sholawat ini. Nah, di antaranya banyak ya hadis-hadisnya. Di antaranya ketika disebut nama beliau kita ucapkan apa? Shallallahu alaihi wasallam. Baik dalam ucapan atau dalam tulisan. Nah, di antaranya lagi, nah ini langsung ya bertanya sahabat itu kepada Nabi. Seperti dalam tadi ya dikatakan oleh sahabat ya Bashir bin Sa'ad. Jadi wahai Rasulullah, Allah memerintahkan kita untuk bersalawat kepadamu, fa kaifa nusalli alaik? Bagaimana kami bersolawat kepadamu? Jadi solawat kepadamu itu bagaimana? Ya kan, menjalankan perintah dari Allah dalam Al-Quran tadi. Nah, maka Rasul menjawab ya. Qulu, katakanlah, nah ini doa sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya, wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, kalau dalam redaksi lain ada wa ala ali Ibrahim pakai ali ya. Kalau di redaksi ini kan tidak ya. Dalam redaksi lain Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim. Keluarga Ibrahim. Kalau disebut keluarga Ibrahim ya termasuk Ibrahim juga masuk gitu. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, di alam ya sesungguhnya engkau maha terpuji maha mulia. Jadi di sini sholli beri sholawat ya, dan wa barik dan beri keberkahan, berkahilah. Nah, jadi itu bacaan sholawat yang diajarkan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wassalam kama alimtum, dan mengucapkan salam sebagaimana yang sudah kalian tahu.
Ya, dalam redaksi lain disebut pakai panusalli alaika idza nahnu shallaina alaika fi sholatina. Bagaimana kami bersolawat kepadamu apabila kami bersolawat kepadamu dalam sholat kami. Jadi ini dibaca di dalam sholat, khususnya tadi setelah baca tahiyat ya atau tasyahud, kemudian dilanjutkan dengan membaca sholawat ya. Jadi ini diajarkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dibaca baik di tasyahud awal ataupun di tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhir itu sampai sholawat ini bacaannya ya. Jadi tasyahud akhir dan tasyahud awal. Kalau tasyahud akhir nanti ada tambahan doa-doa yang lain. Tapi kalau tasyahud awal itu sampai sholawat saja doanya. Ya. Nah, karena ini redaksi yang diajarkan Nabi dan digunakan untuk ritual ibadah, itu dalam ritual ibadah sholat, ya, maka kita membaca apa adanya sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Ya, tidak perlu kita merasa lebih tahu gitu ya. Ya, dianggap ini kurang lalu ditambah-tambahi. Di antaranya misalnya dengan ditambah dengan Sayyidina. Nah, memang ini ada sebagian ulama yang menambahkan Sayyidina. Ya. Nah, dalam hadisnya yang diajarkan Nabi enggak ada kata Sayyidina, enggak ada. Jadi ini hanya tambahan. Nah, apa alasannya? Kenapa kok ditambah Sayyidina? Ya, alasan mereka adalah karena perasaan gitu. Karena masa nyebut nama Nabi langsung namanya, ya kan? Itu kurang sopan gitu, kurang adab. Alasannya begitu. Berarti kan alasannya cuma perasaan, bukan berdasarkan dari. Kalau masalah amalan, masalah ibadah, masalah hukum itu kan harus dengan dalil, harus jelas. Dalilnya langsung dari Nabi. Apalagi ini ritual ibadah, bukan dengan perasaan. Nabi menyebut wala Muhammad, ya sudah, kita sebut saja, jangan menggunakan perasaan kita. Kalau ini pernah saya singgung ya, kalau pakai perasaan, ya kenapa di azan tidak ditambah? Kalau memang tidak sopan gitu. Padahal azan itu kan lebih jelas, lebih terdengar. Kalau ini kan bacanya masing-masing kan, iya kan, disirkan masing-masing orang. Kalau azan kan ini didengar oleh banyak orang secara keras. Kenapa nggak pakai Sayyidina? Karena syahadu anna, nah, harusnya Sayyidana Muhammad Rasulullah. Ini kan diucapkan dengan keras, dikumandangkan, bahkan pakai speaker kemana-mana suaranya. Apakah ini tidak sopan, tidak beradab kepada Nabi? Nah, harusnya kalau konsisten dengan azan, kenapa harusnya di azan juga dipakai? Di azan, kenapa di azan tidak? Nah, jadi berarti ini tidak konsisten. Nah, sehingga jelas ya, azan itu adalah ucapan yang sifatnya ta'abudi, ritual, apa adanya, enggak usah ditambah-tambah. Udah yang diajarkan redaksi azannya begitu, dan juga iqomah ya sudah, apa adanya, tidak boleh ditambah-tambahi. Ya, makanya menambah-nambahinya jelas ya, apalagi di dalam azan itu nanti jadi dalam azan ya, misalnya ciri aliran yang menyimpang, yang sesat, seperti Syiah itu kan azannya ditambah, ada tambahan hayya ala khairil amal, tambahan orang Syiah di azannya. Ya, kalau di negeri mereka yang memang banyak gitu ya, mayoritas. Ya, kalau masih sedikit ya mereka tidak akan menampakkan diri.
ya takiyah ya, mereka sembunyi ya. Jadi yang lebih tepat tidak perlu ada tambahan, apa adanya ya sholawat seperti diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah ini kan harusnya menjadi ya setiap bacaan sholat itu dihayati. Ya, dihayati, direnungkan, bahkan ya dia jadi petunjuk buat hidup kita. Misalnya kenapa di sini dikhususkan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim di dalam sholawat kan? Itu harus jadi apa? Perhatian. Kita jadi berpikir kenapa Allah Rasul dan Rasulnya mengkhususkan ini untuk bacaan sholawat. Berarti ada keistimewaan tersendiri. Nah, diantaranya adalah karena Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim ini adalah teladan yang lengkap dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, termasuk juga dari sisi keluarganya. Kalau nabi yang lain kan ya nabinya jadi teladan, tapi keluarganya tidak jadi teladan. Ada anaknya, ada istrinya kan kayak Nabi Nuh, tapi kalau Nabi Muhammad semua keluarganya, dari istri, anak-anak, cucu semua jadi teladan, termasuk Nabi Ibrahim, istrinya, anak-anaknya, keturunan, bahkan semua nabi itu adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya kan? Jadi harusnya jadi ada penghayatan bagi kita dalam bacaan-bacaan sholat ini. Ya, nah itu tentang sholawat. Tasyahud awal ya sampai di situ sholawat. Nah di tasyahud akhir itu ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Nah ini di Bulughul Maram juga disebut ya, yaitu doa memohon perlindungan. Ya, ini dalam muttafaq alaih ya, Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah, qala dia berkata ya radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW bersabda, idza tasyahada ahadukum, ya apabila salah seorang dari kalian tasyahud, maksudnya tasyahud akhir, fal yasta'id billah min arba'in, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 perkara. Ya. Yaqulu, ya dia berkata, ya beliau bersabda, Allahumma inni a'udzubika ya min adzabi jahannam, ya wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masih dajjal, ya, atau dalam redaksi lain wa min syarri, pakai kata syarri, wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ya, ini suka dibaca apa ya? Dalam salat, setelah sholawat kita mohon perlindungan dari 4 hal. Ini diperintahkan oleh Nabi. Ya, tapi tentu ini hukumnya sunnah ya. Ya, jadi Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam. Ini yang pertama, neraka jahanam. Wa min adzabil qabri, dan dari azab kubur. Nah, berarti di azab kubur, di alam kubur sebelum nanti di surga atau di neraka. Ya, kita mohon perlindungan dari azab kubur. Nah, ini menunjukkan adanya ya siksa kubur. Ya, adanya siksa kubur. Nah, sekaligus juga ada kebalikannya, orang bisa mendapat kenikmatan kubur. Jadi ada siksa kubur, ada kenikmatan kubur. Kita disuruh untuk berlindung darinya. Ya, wa min fitnatil mahya, ya, dan dari fitnah kehidupan, wal mamati, dan kematian. Ya, ujian hidup dan kematian. Kematian itu bisa jadi kalau ujian hidup kan jelas ya, hidup banyak ujian.
Nah, ujian kematian maksudnya gimana? Ya, jadi maksudnya bisa pas sebelum ya akan meninggal. Jadi orang kan harus mempertahankan sampai akhir hayat. Bahkan akhir hayatnya itu dia mengucapkan la ilaha illallah gitu. Karena banyak godaan ya orang mau meninggal itu. Ya, bahkan bisa jadi ada yang bisiki supaya jadi murtad gitu ya. Alhamdulillah. Ya. Terutama di rumah sakit itu kan harus hati-hati ya. Bisa jadi ada misionaris atau apa gitu yang bisiki. Jadi sebelum atau menjelang kematian itu juga ujian. Artinya agar kematian kita itu husnul khotimah, betul-betul husnul khotimah. Nah, yang kedua maknanya bisa juga ujian kematian itu ya pada saat ditanya di alam kubur, ya kan? Tanya di alam kubur agar kita bisa menjawabnya. Ya. Ya, nah yang terakhir kita berlindung dari fitnah Dajjal ini. Dajjal ini salah satu ujian yang paling besar, fitnah paling besar di akhir zaman nanti. Ya, Allah akan mengeluarkan Dajjal yang akan menyesatkan manusia. Banyak manusia yang tersesatkan oleh Dajjal di akhir zaman itu ya. Nah, kemudian ya setelah itu ada doa berikutnya yang diajarkan. Ini masih sebelum salam ya, jadi masih di tasyahud akhir. Itu dari Abu Bakar Siddiq ya radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallam, alimni du'an adu biha fi sholati. Ajarkan kepadaku sebuah doa yang aku berdoa di dalam sholatku. Qala, Rasul menjawab, ya qul, katakan, berdoalah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Ya, wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika ya warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini sering dibaca Pak doa ini. Ini perlu dihafal. Ini juga doa tasyahud akhir ya. Jadi Allahumma ini di sini ada ya di doa-doa ini yang kecil. Zalamtu nafsi ya zulman katsiran, ya Allah sungguhnya aku telah berbuat zalim, menzalimi diri sendiri dengan kezaliman yang banyak. Menzalimi diri sendiri ya maksudnya dengan melakukan maksiat dan sebagainya. Ya, dan wala yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang mengampuni dosa selain Kau, faghfirli, maka ampunilah aku, maghfiratan min indika, dengan ampunan dari sisimu, warhamni, dan sayangilah aku, beri aku rahmat, innaka antal ghafurur rahim, sungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Nah, jadi itu doa yang diajarkan oleh Nabi. Ya, bisa mungkin dibaca, kalau belum hafal dihafal, lalu dibaca dalam tasyahud akhir. Nah, setelah itu baru mengucapkan salam. Nah, untuk salam ini pilihan aja. Hadisnya sahih ya, bisa assalamualaikum, bisa assalamualaikum warahmatullahi, bisa juga sampai akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ke kanan dan ke kiri. Ya, dan dia nggak perlu dijawab. Itu ta'abudi ya, itu ibadah. Nggak perlu dijawab. Salam ibadah ya itu. Ya. Dan memang ke pipinya kelihatan ya, ketika assalamualaikum di pipinya kelihatan. Itu sebagai tanda bahwa Islam ini menyebarkan keselamatan, keselamatan, keamanan gitu.
menyebarkan ke setelah kita ibadah kepada Allah dalam sholat, setelah selesai ya kita dengan salam itu artinya kita menyebarkan salam, keselamatan, keamanan kepada orang lain. Ya, sampai di situ mungkin kalau ada yang ditanyakan. Bismillah, mohon izin bertanya. Saya ada pengalaman ketika membayar zakat fitrah, setelah diserahkan zakatnya, kemudian amilnya mendoakan dengan kalimat Allahumma sholli ala, kemudian nama saya disebutkan. Bagaimana pendapat Ustaz dengan doa dengan kalimat Allahumma sholli ala fulan bin fulan? Apakah itu salawat yang tidak disertakan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Syukran. Itu memang ada hadisnya ya, boleh. Jadi itu doa. Ya Allahumma sholli ala itu doa yang boleh ya diucapkan saya kepada yang setelah membayar zakatnya. Tentu sholawat di situ maknanya beda dengan untuk Nabi ya, karena untuk Nabi ada khusus mana sholawat khusus. Kalau itu makna yang umum aja, jadi ada berbeda gitu ya maknanya. Ya Allah. Ya, Pak Ustadz mau tanya untuk bacaan sholawat di tasyahud akhir itu batasan minimalnya itu sampai mana ya Pak Ustadz? Kalau misalkan ya sampai mana batas minimal yang bisa dibaca gitu, karena terkadang ada imam yang tidak sampai amin wajib, jadi kita sebagai makmum sampai mana gitu batasan minimalnya. Terus kemudian yang kedua, pada saat salam kan terlihat pipi, artinya kita melihat ke kiri dan ke kanan. Nah, untuk badan kita apakah ikut juga bergerak atau cukup hanya kepala saja? Karena yang yang diriwayatkan terlihat pipi saja gitu, itu bagaimana? Iya. Untuk batasan ya, memang sesuai dengan yang diajarkan Nabi aja tadi. Ya, jadi ya sampai tuntas gitu semua. Karena yang diajarkan Nabi kan seperti yang tadi disebutkan, yang Saleh Muhammad dan seterusnya, sampai fil alamina innaka hamidum majid, sampai kata innaka hamidum majid. Ya, jadi ya sudah sampai tuntas itu aja seperti yang diajarkan oleh Nabi. Kalau misalkan sebagai makmum itu bagaimana? Kalau sholatnya berjamaah. Jadi kita harus menuntaskan atau sebelum selesai? Kalau itu kan tasyahud akhir ya, itu kan tidak apa-apa dalam tasyahud awal. Ya kalau misalnya tidak terlalu jauh ketinggalannya nggak apa-apa, kita menyelesaikan dulu ya, karena kan nanti ketika berdiri juga kan masih agak lama ya untuk membaca gitu ya. Kalau memang terkejar silakan ya, tapi kalau misalnya tidak terkejar ya kan ini hukumnya sunnah ya, tidak wajib membaca sholawat. Tambahan sedikit penambahan terkait dengan pertanyaan tadi. Saya pernah dengar emang ada pendapat Ustaz yang menyampaikan bahwa katanya di tasawuf awal itu cukup Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad udah aja. Jadi kadang kami tidak terkejar yang sampai innaka hamidum majid. Itu gimana sih? Ya ada sih yang berpendapat seperti itu ya, cuman saya belum menemukan hadis ya, mungkin nanti perlu diteliti lagi yang Rasul misalnya membaca hanya sampai situ gitu. Ya, jadi kan ritual ini adalah seperti yang diajarkan Nabi ya, Nabi mengajarkannya segitu ya segitu.
Ya, jadi sampai tuntas seperti yang dalam doa iftitah itu yang panjang ya baca semua ya, jangan dipotong. Jadi apa adanya. Ya saya belum menemukan hanya sedikit segitu gitu. Ya kecuali kalau memang tadi terlalu jauh ketinggalan ya kita bisa memutuskan misalnya pertengahannya, insya Allah tidak mengapa kan, karena ada halangan gitu ya untuk membaca itu, karena memang sebetulnya tidak membaca pun ya tidak keburu membaca sholawat misalnya nggak apa-apa kan, itu hukumnya sunnah, walaupun ada sebagian ulama yang mewajibkan ya, tapi banyak juga ulama yang menyebut bahwa bacaan itu sunnah saja. Jadi walaupun tidak membaca misalnya sholawat ya tetap sah sholatnya. Karena bacaan itu juga sunnah, dari tasyahud, sholawat, doa itu semuanya sunnah bacaan itu. Iya. Iya. Masih terkait ini Pak? Sedikit kasuistik ya. Walaupun pada dasarnya mungkin juga manajemen masjid harus menjadi sebuah perhatian. Terima kasih. Ketika kita melaksanakan sholat berjamaah kan yang masalah itu kan, ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, maka ketika imam membacakan keras, maka kita kan hanya cukup menyimak ya. Katakanlah rakaat pertama dan kedua Fatihah kan kita menyimaknya. Tapi ketika berbicara soal tasawuf itu baik awal maupun akhir kan itu disirkan. Disirkan. Biasanya kalau misalnya imamnya membacanya terlalu cepat, suka ada imam yang bacanya cepat gitu kan, nggak kekejar Fatihah saja tidak kekejar gitu kan. Kita menyimak itu di rakaat yang ketiganya. Kalau rakaat yang pertama kedua sekali lagi kita cukup menyimak. Tapi ketika di rakaat ketiga itu baca Fatihahnya kan tidak seperti Fatihah yang sholat pertama kedua, lebih cepat. Terus di rukuk sujudnya. Nah, kalau misalnya tadi Ustaz menyampaikan bahwa tasyahud itu sifatnya sunnah, ya sudah saja kita mengikuti imam kan saja. Karena berjamaah itu adalah apa yang imam lakukan maka lakukan. Kalau misalnya imam sudah berdiri, kita menyelesaikan tasyahudnya, semakin ketinggalan. Barangkali itu kondisinya seperti itu Ustaz. Terima kasih. Iya, makanya tadi ya karena hukumnya sunnah boleh ya, jadi tidak sampai selesai langsung mengikuti imam ya membaca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah wajib dibaca. Kalau ketinggalan ya berarti dia nggak dapat rakaat itu ya. Jadi pada saat rakaat ketiga itu ya kalau nggak keburu ya menyelesaikan bacaan tasyahud, sholawat, ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau masih keburu mah silakan. Ya kemudian tadi yang satu lagi ya yang bergerak ketika salam ya tentu hanya kepala aja, tidak tidak dengan badan, enggak, hanya ini aja kepalanya. Badannya tetap ke depan. Ya silakan. Tidak membaca doa, apakah sholatnya sah Ustaz? Doa apa? Doanya nggak tentu. Ya tetap sah tadi. Yang bacaan wajib itu kan hanya ini aja, hanya Al-Fatihah aja. Hanya Al-Fatihah aja, yang lain-lainnya sunnah. Bahkan Al-Fatihah pun kalau tidak bisa, kalau belum bisa, tapi harus berusaha untuk belajar. Orang baru masuk Islam, ya dia harus belajar menghafal doa. Ketika belum hafal Fatihah, kan tetap dia sudah wajib sholat. Nah maka ucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya, jadi baca zikir-zikir itu. Kalau ketika membaca Al-Fatihah dia belum bisa, ganti dengan itu seukuran panjangnya Al-Fatihah. Itu bisa diulang. Termasuk juga doa-doa yang lain di
rukun yang lain ketika ruku, i'tidal, sujud. Kalau belum hafal doanya bisa membaca tadi zikir tadi, itu ada hadisnya, dalam hadis ada. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, ya. Saya pikir yang perlu dijelaskan oleh Ustaz itu sudah berlalu ya, yang tadi. Iya. Bagaimana cara jadi imam itu yang Jadi imam. yang selain dari yang paling viral kan kita suka mendengar dan dijelaskan tentang bacaan, tartil itu. Ya yang lain enggak ada enggak. Nah itu harus dijelaskan. Saya pikir itu sehingga tidak terjadi apa yang ditanyakan oleh Iwan tadi. Ya artinya imam total sudah hidup gitu. Kita belum selesai gitu kan. Nah itu kan persoalannya di sana Ustaz. Jadi tahapannya mungkin perlu dijelaskan betul oleh Ustaz. Saya juga kadang-kadang bingung gitu, gimana sih imam ini kok cepat banget gitu. Jadi kabur juga, hati juga nggak benar gitu. Jadi nggak usah kan. Enggak sih. Ya memang secara lengkapnya nanti ada bab pembahasan sholat berjamaah, sholat menjadi imam. Kalau ini kan fikih sholat secara sholatnya dulu gitu ya, masing-masing. Dan baru nanti gimana? Itu ada fikihnya, ada pembahasannya khusus ya secara lebih lengkapnya ya. Ya secara ringkasnya ya jelas, jadi imam kan pertama dari bacaannya dulu harus benar. Yang paling bagus ya bacaannya yang paling benar, tajwidnya. Dan hafalan kalau bagus lalu hafalannya. Nah, baru kemudian paham fikihnya kan, kita harus paham fikihnya gitu. Jangan sampai ada rukun yang tidak dilaksanakan dengan baik ya, termasuk tadi tumanina ya. Kalau terlalu cepat berarti tidak tumanina gitu. Ya kan? Jadi itu yang diprioritaskan. Kalau usia mah nanti terakhir. Makanya jangan dulu mendahulukan usia. Dahulukan kemampuan dulu. Kalau usia mah terakhir. Kalau udah sama ya dari segi bacaan, dari segi fikih ya, khususnya fikih tentang sholat. Dia paham fikih sholat. Ya, itu dulu diutamakan untuk menjadi imam. Baru terakhir usia. Makanya kalau usia mah jangan didahulukan. Kadang kita kan lebih mendahulukan usia, nggak peduli kemampuan. Ya, terutama baca Al-Fatihahnya dulu harus benar. Karena dia rukun wajib dalam sholat itu ya. Terakhir ya. Beberapa saat tadi saya pernah baca ada keutamaan dari sisi bacaan Al-Quran seperti Abu Musa Al-Asy'ari yang dipuji oleh Nabi seperti seluruh Nabi Daud. Kemudian juga ada Ibnu Mas'ud yang bacaannya indah. Pertanyaannya, ketika Rasulullah SAW sakit, saya bertanya-tanya juga kenapa yang disuruh maju itu Abu Bakar, bukan sahabat-sahabat yang dipuji oleh Nabi bacaannya itu sangat indah. Nah kira-kira bagaimana Ustaz? Ya tadi karena bukan hanya bacaan tapi juga fikih, kepahaman. Tentu sahabat yang paling fakih, paling paham terhadap hukum ya, itu adalah Abu Bakar. Ya, dan bacaannya pun ya tentu benar. Kita nggak mengatakan bacaan Abu Bakar jelek. Justru bacaannya itu bagus, benar. Cuman kan ada sahabat-sahabat yang memang punya keistimewaan tertentu gitu. Tapi kalau kemuliaan itu digabung semua, ya yang paling mulia Abu Bakar. Dan itu menjadi kesepakatan sahabat. Yang paling mulia setelah Nabi yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali. Urutannya kan begitu. Makanya jadi khalifah. Kalau misalkan pemahaman dari tadi yang tadi ditanyakan, apakah kalau ada dua, misalkan yang satu dia bacanya indah, yang satu lagi biasa-biasa saja, tapi dia lebih fakih masalah fikih dan lain sebagainya, apakah yang kedua ini lebih didahulukan yang paham yang fakihnya lebih dahulu ataukah yang indah bacanya? Ya lebih didahulukan yang fakih dulu. Yang penting dia
bacaannya benar, tajwidnya gitu. Tapi kan bukan berarti harus selalu, karena bisa aja mewakilkan ya, atau menyuruh ya untuk menjadikan imam. Jadi orang yang lebih utama itu mempersilahkan ya kepada yang lain, kepada yang di bawahnya. Itu boleh-boleh saja ya. Karena bisa untuk bergantian ya jadi imam. Itu kan untuk kemaslahatan juga. Jadi bosan gitu ya atau gimana, variasi itu boleh. Jadwal gitu misalnya. Itu boleh-boleh saja ya. Jadi bukan satu keharusan harus orang itu terus, enggak harus. Ya, tidak harus ya. Baik, cukup dulu mungkin ya. Sudah masuk isya. Insyaallah nanti dilanjut lagi ya pertemuan yang akan datang. Qul qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.